Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam bersama saya, Dr. Irfan Ali. Bagaimana kondisi kebugaran Eyang, Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan? Semoga batin selalu diselimuti rasa damai yang mendalam. Coba saya mau bertanya, jujur dari hati ke hati, seberapa sering Bapak dan Ibu merasa langkah kaki begitu berat menusuk, laksana diikat karung beras, setiap kali hendak berjalan? Banyak sekali orang tua yang langsung pasrah dan mengira bahwa keluhan kaki berat serta lemah saat berdiri itu adalah hal yang wajar karena faktor usia senja yang menua. Hari ini saya ingin menegaskan dengan penuh rasa empati bahwa pemikiran pasrah tersebut kurang tepat dan harus diluruskan segera. Membiarkan kaki terasa berat tanpa penanganan yang benar sangat berbahaya, karena bisa memicu risiko terjatuh yang berakibat fatal di dalam rumah. Belakangan ini, seorang dokter dibuat terkejut melihat perubahan luar biasa dari seorang pasien lansianya yang berusia 70 tahun. Pasien sepuh yang tadinya kesulitan melangkah dan selalu menyeret kakinya saat berjalan, mendadak kembali bugar, lincah, dan langkah kakinya terasa sangat ringan. Beliau berhasil memulihkan kelenturan otot kakinya hanya bermodalkan olahan bubur kacang hijau tanpa santan yang dikonsumsi secara teratur dan benar. Judul tayangan edukasi kita kali ini sangat penting untuk disimak, yaitu cara sederhana mengatasi langkah kaki berat tanpa beli suplemen mahal. Hari ini saya, Dr. Irfan Ali, akan membongkar seluruh rahasia kebaikan dari olahan kacang hijau tanpa santan ini secara santai khusus untuk Anda semua. Simak terus penjelasan saya dari bab awal sampai bab akhir secara saksama tanpa terputus demi menjaga kesehatan serta keselamatan fisik harian Anda. Simak bab keempat nanti, karena di sana ada rahasia instan tentang aturan takaran dan waktu paling tepat mengonsumsi bubur kacang hijau tanpa santan yang paling aman bagi organ dalam Anda. Sebelum kita mengobrol santai lebih jauh, yuk kita bersalaman hangat dahulu dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Nyalakan pula lonceng pemberitahuannya sebagai bentuk dukungan emosional, agar channel ini bisa terus membagikan ilmu harian bagi lansia. Mari kita pelajari bersama rahasia besar dari alam ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang tenang. Saya berjanji akan memandu Bapak dan Ibu sekalian langkah demi langkah agar Anda bisa mempraktikannya sendiri dengan sangat mudah, murah, aman, dan penuh rasa percaya diri di rumah masing-masing. Rahasia sederhana ini akan mengembalikan kelenturan langkah kaki Eyang menjadi sangat ringan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi Bapak dan Ibu sekalian yang teramat saya muliakan dimanapun berada. Mari kita duduk santai bersama di teras rumah yang teduh, sembari menikmati ketenangan hari yang damai ini. Saya ingin mengajak kita semua mengobrol dari hati ke hati mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam jaringan sirkulasi darah dan otot tubuh kita seiring bertambahnya usia senja yang menua, melewati angka kepala 60 tahun ke atas harian. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, saat usia kita melangkah melewati angka senja 60 tahun ke atas, seluruh sistem kompor pembakar energi tubuh kita, apinya mulai mengecil. Melambatnya kompor metabolisme di dalam tubuh orang tua ini berbanding lurus dengan menurunnya kecepatan sirkulasi darah serta penyusutan massa otot. Akibatnya, kemampuan tubuh dalam menyalurkan nutrisi ke jaringan otot kaki menjadi tersendatan dan melambat drastis. Penurunan aliran darah ini membuat sisa zat hasil pembakaran otot menumpuk kaku di sekitar pergelangan kaki dan betis akibat gaya gravitasi bumi saat kita beraktivitas. Penumpukan zat sisa yang pekat ini membuat pembuluh darah tepi tertekan, memicu peradangan samar, serta membuat jaringan otot paha dan betis kehilangan kelenturannya. Akibatnya, setiap kali Bapak dan Ibu mencoba melangkah, kaki terasa sangat berat, laksana diikat beban besi kaku. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana agar kondisi organ dalam dan otot tubuh Bapak dan Ibu ini menjadi sangat mudah dibayangkan di dalam pikiran kita semua harian. Coba bayangkan,
Sebuah rantai sepeda tua yang sudah lama tidak diberi minyak pelumas dan dibiarkan berkarat di sudut halaman. Ketika sepeda tua tersebut dicoba untuk dikayuh, kayuhannya pasti terasa sangat berat, berbunyi kaku, dan membutuhkan tenaga ekstra keras dari pengendaranya. Kondisi jaringan otot dan sendi kaki pada tubuh bapak dan ibu memiliki keadaan yang teramat mirip dengan rantai sepeda tua yang kaku berkarat tersebut. Karena otot kekurangan pasokan minyak pelumas alami dan nutrisi pembangun, setiap gerakan melangkah menjadi siksaan yang menguras tenaga. Rasa berat dan kaku di kaki ini pada akhirnya merusak kualitas istirahat tidur malam. Bapak dan ibu sekalian, karena betis terasa pegal dan panas tegang. Ketika terbangun di siang hari, pasokan energi rasanya tersedot habis, meninggalkan rasa letih lesu yang membuat bapak dan ibu menjadi enggan untuk banyak bergerak. Secara psikologis, masalah biologis langkah kaki berat ini lama-kelamaan akan memengaruhi kesehatan batin orang tua kita semua. Di rumah harian, muncul rasa cemas yang mendalam dan perasaan takut setiap kali hendak berdiri melangkah sendirian tanpa didampingi oleh sanak keluarga. Eyang menjadi kurang bersemangat menjalani masa senja karena didera ketakutan yang besar. Kalau-kalau tubuh tiba-tiba limbung terjatuh akibat kaki lemas tak bertenaga. Padahal, jika kita tahu cara memperlakukan tubuh dengan kelembutan asupan gizi yang tepat, rantai otot yang kaku tersebut bisa kita lumasi kembali secara halus tanpa perlu menghabiskan uang jutaan rupiah untuk membeli suplemen buatan pabrikan yang belum tentu cocok bagi organ dalam. Lalu bagaimana cara kita memberikan minyak pelumas alami untuk melenturkan kembali rantai otot kaki bapak dan ibu tanpa membebani kerja lambung harian? Tuhan yang Maha Pengasih ternyata sudah menyediakan penawar luar biasa di dalam kesederhanaan bubur kacang hijau tanpa santan. Bahan olahan pangan lokal ini bukanlah makanan biasa tanpa arti, melainkan sebuah wadah penyimpanan nutrisi murni dari bumi yang diciptakan murah untuk manusia. Mari kita bedah kandungan ilmiah dari bubur kacang hijau tanpa santan ini berdasarkan data penelitian kesehatan modern, menggunakan bahasa obrolan yang paling gampang dipahami. Di dalam butiran kacang hijau murni yang dimasak lembut, tersimpan kekayaan protein nabati berkualitas tinggi, mineral kalium, magnesium, serat larut air, serta vitamin kompleks murni. Nutrisi alami ini merupakan pasangan terbaik pemulih jaringan sel otot lansia. Di tingkat sel tubuh lansia, mineral kalium dan magnesium dari kacang hijau bekerja secara sangat cerdas sebagai agen pendorong sirkulasi dan pelentur serat otot. Kalium akan mengikat kelebihan zat garam sodium, pemicu penumpukan cairan di kaki, lalu membuangnya secara halus melalui saluran kemih. Sementara magnesium bertindak merelaksasi dinding pembuluh darah yang kaku, sehingga aliran darah pembawa gizi melancar menembus jaringan otot. Protein nabati yang terurai halus dari kacang hijau rebus akan diserap oleh tubuh untuk mempertebal kembali jaringan serat otot paha dan betis yang sempat menyusut. Kelenturan otot akan pulih secara bertahap, sehingga beban kaku saat melangkah bisa menghilang secara alami. Selain itu, serat halus kacang hijau juga membantu menenangkan sistem persarafan pusat serta menstabilkan hormon stres atau kortisol di dalam dada agar batin terasa tentram. Mengapa kita wajib mengolahnya menjadi bubur tanpa menggunakan santan kelapa? Ini adalah pertanyaan yang teramat krusial untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Santan kelapa yang dimasak mendidih mengandung lemak jenuh tebal yang bisa memperberat kerja pencernaan lambung lansia. Lemak santan juga dapat memperlambat penyerapan kalium dan protein kacang hijau di usus halus, sehingga khasiat pelumas otot menjadi tidak maksimal terserap. Saya ingin mengingatkan dengan penuh penekanan mengenai pentingnya memilih jenis kacang hijau segar, murni yang dimasak sendiri secara alami di dapur rumah Anda. Tolong jangan pernah membeli olahan bubur kacang hijau, kemasan instan pabrikan yang sudah dicampur dengan krimer buatan, pengawet kimia, atau gula pasir berlebihan. Keaslian kacang hijau murni yang diolah sederhana adalah kunci utama datangnya berkah, kesembuhan sejati bagi kita. Saya sangat memahami, kalau di dalam hati kecil Bapak dan Ibu sekalian, pasti muncul rasa khawatir jika mengonsumsi kacang hijau
bisa memicu perut kembung atau begah penuh gas. Rasa takut itu adalah hal yang sangat wajar, karena sistem pencernaan orang tua memang sudah mengalami penurunan kekuatan alami yang cukup sensitif. Tenangkan hati Bapak dan Ibu yang saya sayangi, karena bahan alami ini akan bekerja sangat aman jika kita disiplin pada aturan. Kesembuhan yang penuh berkah hanya akan bisa kita dapatkan jika kita menjaga kedisiplinan pada aturan dosis yang sangat kecil, serta ketepatan waktu konsumsi harian. Kunci rahasia agar perut bebas dari kembung adalah dengan merendam biji kacang hijau terlebih dahulu di dalam air bersih selama minimal 4 jam sebelum dimasak. Proses perendaman ini akan melunturkan zat pemicu gas lambung, sehingga kacang hijau menjadi teramat ramah bagi usus. Mari kita siapkan panduan takaran detail dan sangat visual, agar mudah dipraktikkan langsung di dapur rumah Bapak dan Ibu sekalian harian. Ambillah 4 sendok makan biji kacang hijau segar, atau sekitar 50 gram. Rebuslah bersama 300 ml air bersih, selembar daun pandan, dan seiris jahe memar di dalam panci. Masak dengan api kecil, sampai biji kacang hijau pecah lembut sempurna, tanpa menggunakan santan atau gula pasir berlebih. Bapak dan Ibu bisa menambahkan seujung sendok teh gula aren murni, sebagai pemanis alami secukupnya. Nikmatilah 1 mangkuk kecil bubur kacang hijau hangat tanpa santan ini tepat pada waktu sarapan pagi atau saat sore hari jam 4 secara teratur. Mengonsumsinya saat perut terisi secara tenang akan memastikan asam amino dan mineral kalium diserap utuh oleh usus halus untuk melumasi pembuluh darah serta merelaksasi otot kaki Anda. Namun di tengah penjelasan yang penuh manfaat kebaikan ini, saya wajib menyampaikan sebuah disclaimer medis dengan tulus dan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai dokter, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kondisi fisik setiap orang tua di dunia ini diciptakan sangat unik dan memiliki riwayat kesehatan harian yang tidak sama. Kita harus selalu bijaksana dalam menerapkan setiap metode penyembuhan harian demi menjaga keselamatan fisik jiwa kita. Jika di antara Bapak dan Ibu saat ini kebetulan sedang berjuang melawan penyakit kronis tahap lanjut yang cukup berat, seperti gangguan fungsi gagal ginjal parah yang ketat, membatasi asupan cairan dan mineral kalium, atau penyakit asam urat yang teramat tinggi, tidak terkontrol, tolong lewati bab konsumsi internal ini. Bapak dan Ibu tidak perlu memaksakan diri memakan bubur kacang hijau demi menghindari risiko ketidakseimbangan organ dalam. Demi menjaga keselamatan jiwa orang tua kita semua, silakan lewati bagian terapi internal ini, dan pilihlah metode pengobatan dari luar yang jauh lebih aman harian. Selalu luangkan waktu untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis pribadi yang biasa merawat Bapak dan Ibu sebelum mengubah pola makan harian. Sifat berhati-hati adalah bentuk ikhtiar mulia yang sangat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dimanapun berada. Kini kita melangkah masuk ke dalam bagian yang paling saya gemari dan menjadi bab terfavorit kita bersama, yaitu terapi eksternal atau pengobatan dari luar tubuh yang 100% aman bagi seluruh lansia, tanpa kecuali. Terapi luar ini adalah jawaban mutlak bagi orang tua yang memiliki pantangan cairan atau gangguan ginjal, karena sama sekali tidak melibatkan saluran pencernaan perut harian kita dalam menyerap khasiat kebaikan pemulihan. Kita akan memanfaatkan air rebusan kacang hijau hangat atau kompres hangat media handuk basah pada area persendian dan otot betis menjelang istirahat tidur malam harian. Metode terapi luar ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan lancarnya titik-titik saraf tepi pembuluh darah yang tersebar di sekeliling betis dan telapak kaki. Kehangatan media kompres luar ini bertindak laksana pembuka gerbang sirkulasi darah yang mampet menuju kaki. Mari kita siapkan seluruh peralatan dan bahannya untuk melakukan terapi luar yang aman ini secara mandiri di rumah, dengan panduan langkah demi langkah yang gampang ditiru oleh siapa saja. Pertama, sediakan sebuah wadah baskom plastik bersih dan selembar kain katun lembut di kamar Anda. Kedua, gunakan air sisa rebusan kacang hijau yang masih hangat, atau rebuslah 2 gelas air bersih bersama sepotong jahe memar di dalam panci dapur hingga mendidih. Langkah ketiga,
Tuangkan air hangat tersebut ke dalam baskom plastik Anda. Lalu campurkan sedikit air dingin biasa secukupnya harian. Aduk rata, dan pastikan suhunya berada pada tingkat hangat-hangat kuku yang teramat nyaman di kulit luar kaki Anda. Tolong jangan sekali-kali memakai air yang terlalu panas mendidih di dalam baskom plastik tersebut, demi menghindari bahaya iritasi kulit luar. Orang tua kita yang cenderung menipis sensitif. Kulit orang tua cenderung menipis dan rentan luka melepuh akibat penurunan kepekaan rasa panas dari faktor usia senja kita yang sudah mengalami penuaan jaringan sel. Cara mengetes tingkat kehangatan air kompres yang paling aman adalah dengan menempelkan permukaan kulit punggung tangan Bapak dan Ibu sendiri ke dalam air baskom, bukan menggunakan telapak tangan kita yang tebal, karena tingkat ketebalan kulitnya teramat berbeda jauh. Jika suhunya sudah dirasa hangat kuku yang melegakan batin, langkah keempat adalah celupkan kain katun ke dalam air hangat. Peras sedikit sampai lembab. Lalu balutkan kain hangat tersebut tepat di atas seluruh permukaan betis dan pergelangan kaki Bapak dan Ibu secara lembut. Ambillah posisi duduk bersandar yang paling santai di atas kursi kamar tidur Anda. Nikmati waktu terapi luar yang damai ini selama 15 hingga 20 menit. Sembari kain hangat menempel rileks di betis, Bapak dan Ibu akan mulai merasakan sensasi fisik berupa hawa hangat yang menjalar lembut meresap ke dalam tulang. Pergelangan kaki Anda harian. Disusul munculnya getaran kesemutan ringan yang samar di sekitar betis sebagai tanda pembuluh darah. Pembawa oksigen yang tadinya kaku menjepit sirkulasi, kini sudah mulai melebar rileks. Aliran darah kotor terdorong lancar kembali naik ke atas menuju jantung. Waktu selama 20 menit saat melakukan terapi kompres hangat betis ini adalah momen jeda yang teramat suci dan berharga bagi ketenangan jiwa Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Saya menyarankan, dengan penuh rasa hormat, jangan habiskan waktu yang damai ini dengan memikirkan beban hidup yang berat, melainkan ubahlah menjadi ritual spiritual yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui aktivitas berzikir, berdoa, atau bermeditasi santai. Mengisi waktu kompres dengan mensyukuri hari dengan penuh kedamaian akan membawa dampak luar biasa bagi kesehatan rohani orang tua kita semua di rumah harian. Ketika hati dan pikiran berada dalam kondisi yang penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta, seluruh beban kecemasan di dalam dada akan menguap sirna. Otak kita secara otomatis akan menghentikan produksi hormon stres, sehingga seluruh persarafan tubuh menjadi rileks santai. Setelah waktu 20 menit berlalu, Eyang akan melihat perubahan fisik yang melegakan, di mana ketegangan otot betis dan pergelangan kaki yang kaku mulai mereda kendor rileks. Angkat kain kompres tersebut dari betis Anda secara perlahan-lahan. Seka seluruh permukaan kulit betis menggunakan handuk kering yang bersih secara lembut dengan cara ditepuk pelan, tanpa perlu digosok kasar, agar lapisan kulit luar orang tua tidak lecet harian. Sebagai tips perawatan tambahan setelahnya, oleskanlah beberapa tetes minyak zaitun murni pada seluruh permukaan betis dan pergelangan kaki Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Minyak zaitun berguna untuk mengunci kelembapan kulit luar orang tua agar tetap halus, kenyal, dan mencegah bahaya kulit tumit serta betis pecah kaku yang menyakitkan. Kelembapan kulit yang terjaga dengan baik akan mengirimkan sinyal kenyamanan ekstra ke otak kita. Secara biologi tubuh, ritual kehangatan luar dari kompres hangat betis ini, jika dilakukan sebelum tidur, akan membantu menurunkan suhu inti organ secara bertahap harian. Penurunan suhu tubuh secara halus ini merupakan saklar utama yang melangsang kelenjar otak, melepaskan hormon melatonin melimpah. Hormon melatonin adalah zat alami penentu tidur lelap yang membawa kita tidur nyenyak sampai subuh, tanpa gangguan gelisah di atas kasur Anda. Sistem saraf simpatik yang tenang akan mencegah timbulnya serangan kram otot betis di tengah malam yang seringkali menyiksa fisik orang tua kita saat tidur nyenyak harian. Selain itu, perbaikan sirkulasi cairan bawah ini juga akan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari atau gejala beser akibat dingin. Bapak dan Ibu bisa menikmati tidur utuh lelap tanpa gangguan bolak-balik ke toilet kamar mandi sepanjang malam hari. Dengan tidur malam yang teramat berkualitas dan pulas laksana bayi, Bapak dan Ibu bisa segera meninggalkan ketergantungan
pada pemakaian obat tidur kimia yang memberatkan kerja ginjal. Istirahat malam yang utuh, tanpa interupsi rasa kram betis, akan membuat tubuh berhasil mengumpulkan energi vitalitas secara maksimal. Keesokan harinya, Eyang bisa terbangun dengan kondisi fisik yang segar bugar, enteng, dan penuh semangat ceria harian. Mari kita memandang jauh ke depan mengenai berbagai macam manfaat jangka panjang jika terapi kompres hangat betis dan aturan konsumsi. Bubur kacang hijau tanpa santan ini dijalankan secara rutin. Terapi rutin menggunakan kebaikan nutrisi murni dari bumi ini akan bertindak laksana pemberian pasokan oli alami yang teramat lembut untuk seluruh sistem pergerakan tubuh kita harian. Zat aktifnya bekerja secara konstan, menetralkan asam laktat kotor. Zat asam laktat yang menumpuk kaku di jaringan ikat persendian akan dikikis habis secara bertahap oleh sirkulasi darah yang lancar bebas dari sumbatan racun kaku. Kelenturan sendi pergelangan kaki, otot paha, serta betis yang tadinya kaku mengerut akan berangsur pulih, menjadi lentur, dan bertenaga kembali. Eyang bisa menggerakkan badan dengan bebas tanpa adanya gesekan kaku menyakitkan dari gejala nyeri punggung, pinggang, atau linu rematik. Pulihnya kelenturan otot betis dan kuatnya tumpuan kaki berkat nutrisi kacang hijau murni akan menjaga keseimbangan postur tubuh bapak dan ibu saat melangkah berjalan. Kekuatan kaki yang pulih ini memiliki hubungan yang teramat erat dengan menjaga keselamatan jiwa bapak dan ibu selama beraktivitas sehari-hari di dalam rumah. Tubuh yang tegap dan kokoh akan mencegah timbulnya risiko kecelakaan fatal berupa lansia terjatuh di dalam rumah. Dengan otot betis yang lentur kokoh dan langkah kaki yang bebas dari rasa berat, bapak dan ibu yang saya sayangi akan terhindar dari bahaya cedera fisik, patah tulang panggul yang menakutkan. Eyang bisa menjalani hari senja dengan rasa aman, bugar, mandiri, dan penuh percaya diri yang tinggi dalam melangkah berjalan, serta beraktivitas harian tanpa bantuan tongkat lagi. Kita bisa menikmati masa senja yang indah, penuh kedamaian di rumah. Bukan hanya masalah otot betis dan langkah kaki yang dirawat menjadi ringan bertenaga, melainkan fungsi imunitas atau benteng pertahanan tubuh bapak dan ibu juga akan dijaga ketat oleh khasiat kacang hijau. Kandungan mineral, asam amino murni, serta serat alami di dalam kacang hijau menyimpan gizi berkhasiat tinggi yang bertindak sebagai pemelihara sel imun. Ramuan ini sangat ampuh menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan flu. Bapak dan ibu juga bisa memanfaatkan metode uap hangat dari rebusan air herbal murni untuk dihirup aromanya secara lembut di rumah guna, membersihkan seluruh saluran pernapasan kita harian. Metode uap alami ini terbukti ampuh bekerja aktif, membersihkan sistem limfatik kita dari sisa penumpukan zat racun kronis menahun. Hal ini secara bertahap akan menurunkan tingkat peradangan kronis di dalam sel organ dalam orang tua kita semuanya. Selain itu, sisa air hangat yang bersih bisa dimanfaatkan untuk metode kumur harian secara teratur, sampai menjangkau bagian pangkal tenggorokan bapak dan ibu sekalian di rumah. Metode kumur hangat ini akan meresmi sarang kuman dan virus musiman yang kerap menguras energi tubuh lansia. Dengan benteng pertahanan tubuh yang kokoh kuat, Eyang selalu berada dalam kondisi bugar penuh untuk aktif bermain ceria bersama anak cucu tercinta. Bapak dan ibu yang saya muliakan, mari kita rangkum seluruh rangkaian terapi alami dari rempah dapur ini agar menjadi panduan praktis yang mudah diingat di rumah tanpa ada kebingungan lagi. Anjuran internal terbaik adalah nikmatilah satu mangkuk kecil bubur kacang hijau hangat tanpa santan saat sarapan pagi atau sore hari. Jam 4 untuk menutrisi otot dan melancarkan sirkulasi dari dalam tubuh kita secara halus serta teratur harian. Sementara itu, anjuran terapi luar terbaik berikutnya adalah gunakan waktu menjelang istirahat tidur malam sebagai saat paling mustajab untuk menerapkan terapi eksternal berupa kompres hangat betis. Berpeganglah pada prinsip utama bahwa kunci keberhasilan dari ikhtiar medis tradisional menggunakan kebaikan alam ini terletak pada konsistensi, keteraturan,
dan keteguhan hati Bapak dan Ibu sekalian untuk merawat tubuh secara telaten. Kesehatan yang sejati di usia senja tidak bisa dibangun dari satu tindakan pengobatan yang besar dan mahal secara instan, melainkan berasal dari rajutan kebiasaan kecil harian yang dilakukan dengan penuh rasa keikhlasan. Namun saya berpesan dengan penuh kasih sayang agar Bapak dan Ibu selalu mendengarkan bahasa tubuh sendiri dengan bijak selama menjalani proses pemulihan alami ini di dalam rumah harian kita semua sepanjang waktu. Jika di tengah zaman proses terapi luar atau dalam timbul rasa tidak nyaman yang berlebihan, seperti perut begah atau kulit betis memerah, karena terlalu sensitif, tolong segera hentikan pemakaian. Mendengarkan bahasa tubuh adalah bagian dari kearifan kita dalam merawat kesehatan di usia senja, agar ikhtiar selalu membawa berkah kebaikan. Sehat harus dilakukan dengan perasaan bahagia, tanpa adanya paksaan batin sedikit pun harian. Sebagai tips kreativitas tambahan yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan di dapur rumah. Santapan bubur kacang hijau tanpa santan, kita bisa dimasak bersama seiris jahe memar dan selembar daun pandan segar. Kehadiran jahe dan daun pandan murni ini terbukti sangat baik untuk memberikan efek wewangian, relaksasi tambahan pada lambung, pencernaan, serta melancarkan sirkulasi pembuluh darah eyang, membuat cita rasa menjadi teramat lezat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ingatlah selalu sebuah kalimat mutiara yang sangat menyentuh hati saya sebagai seorang dokter, bahwa kesehatan adalah mahkota. Keindahan di usia senja yang bertengger di atas kepala orang-orang yang sehat. Namun keindahan mahkota itu hanya akan bisa dilihat oleh mata mereka yang sedang terbaring sakit. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama mahkota titipan Tuhan ini dengan penuh kelembutan kasih sayang. Sebelum saya menutup perjumpaan kita pada saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, izinkan saya, Dr. Irfan Ali, memanjatkan doa tulus dari lubuk hati yang paling dalam bagi Bapak dan Ibu sekalian yang saya sayangi. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, angkatlah segala keluhan langkah kaki berat dan otot kaku yang menyiksa tubuh tua orang tua kami ini. Karuniakanlah kepada mereka umur panjang yang dipenuhi berkah ibadah harian bersama keluarga. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan usia yang panjang, tubuh bugar mandiri, selalu bahagia, dan selalu berada di dalam lindungan keselamatan Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun berada. Terima kasih yang tidak terhingga atas kemuliaan waktu Bapak dan Ibu untuk mendengarkan seluruh pemaparan kata ini hingga selesai. Tolong bagikan naskah cerita kesehatan penuh manfaat ini kepada kerabat sesama lansia sekitar rumah Anda. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.